Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkungan hidup. Yang pertama, definisi lingkungan hidup. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan hidup. Yang ketiga, manfaat dan dampaknya. Yang keempat, cara pelestarian lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan alam atau lingkungan hidup tempat kita tinggal agar tetap nyaman dihuni. Seiring perkembangan zaman, alam semakin rusak akibat perilaku manusia yang acuh terhadap kondisi lingkungan. Pun banyak orang yang melakukan eksploitasi alam besar-besaran tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Keseimbangan alam akhirnya terganggu, beragam jenis hewan dan tumbuhan bisa sampai punah. Tak jauh beda dengan generasi penerus nanti, masa depan bisa menjadi pertaruhan karena kondisi alam yang berubah secara drastis. Inilah alasan kenapa kita harus memahami lingkungan hidup dan melestarikannya supaya alam terus bisa menopang kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup sama pengertiannya dengan biosfera, karena biosfera berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sphaira yang berarti lingkungan. Jadi, biosfera berarti lingkungan hidup. Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1972, masalah lingkungan hidup menjadi perhatian serius negara-negara di dunia pada saat itu. Kabut asap menyelimuti Eropa, sementara di Jepang menjalar penyakit Minamata. Hal tersebut diakibatkan karena pembangunan pada tahun 1960-an, terjadi penebangan dan pembakaran hutan di mana-mana, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik, dan lain sebagainya. Kekhawatiran negara-negara di dunia ini mencapai puncaknya pada tanggal 5 Juni 1972, di mana PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan manusia yang berlangsung di Stockholm, Swedia, dan sekaligus menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan lingkungan ada yang terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Contohnya, seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Kelestarian lingkungan alami harus dijaga dengan baik sebab lingkungan ini adalah penopang kehidupan manusia. Yang kedua, lingkungan buatan. Berbanding terbalik dengan lingkungan alami, lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Contohnya, lingkungan buatan adalah pulau reklamasi, di mana pulau tersebut dibuat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Selanjutnya, manfaat lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan alami bermanfaat. 1. Sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup akan menjadi lemas, sakit, bahkan mati. Yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme sangat penting diperlakukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa-sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. Selanjutnya, sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan bisa mati. Kemudian, sebagai penyedia sumber daya alam.
Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, gas alam dan minyak bumi akan dikelola menjadi bahan bakar. Kemudian, sebagai sumber makanan. Di dalam lingkungan hidup alami, terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan. Seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Adapun lingkungan buatan bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik. Waduk sebagai salah satu contoh lingkungan hidup buatan sangat bermanfaat untuk pembangkit tenaga listrik. Pembangkit ini akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah, gedung-gedung, dan fasilitas umum lainnya sehingga penerangan dapat menyala terutama pada malam hari. Yang kedua, sebagai sarana edukasi. Banyak contoh lingkungan hidup buatan yang bermanfaat sebagai sarana edukasi seperti sekolah, taman, kawasan industri, dan waduk. Di lingkungan tersebut, kita dapat mempelajari banyak hal sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai tempat pengembangan dan penelitian. Ternyata lingkungan hidup buatan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengembangan dan penelitian. Dengan dilakukannya kedua hal tersebut, kehidupan makhluk hidup akan semakin berkembang. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Biasanya saat musim kemarau, banyak daerah yang mengalami kekeringan. Dengan adanya lingkungan hidup buatan seperti danau dan waduk, kekeringan tersebut dapat diatasi karena tersedianya cadangan air. Meskipun ada campur tangan manusia yang menggunakan teknologi, lingkungan hidup buatan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan hidup. Seiring perkembangan populasi manusia, maka semakin kompleks masalah yang akan dihadapi, terutama terkait pencemaran alam. Hingga kini pencemaran merupakan salah satu masalah yang tak kunjung menemui titik sudah. Selain itu, manusia juga membutuhkan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal hingga akhirnya mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan tempat tinggal. Perubahan alam dalam skala besar akan berdampak besar juga terhadap keseimbangan alam yang berpotensi merusak ekosistem. Yang pertama, indeks standar pencemaran udara. Indeks standar pencemaran udara atau biasa yang disebut ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, dinilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, indikator pencemaran air. Indikator pencemaran air yang umumnya diketahui pada pemeriksaan pencemaran air adalah pH atau konsentrasi ion hidrogen, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biokimia, serta kebutuhan oksigen kimiawi. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5 sampai dengan 7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Bila pH di bawah pH normal, maka air tersebut bersifat asam. Sedangkan air yang mempunyai pH di atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biotik atau akuatik. Yang ketiga, tanah terhadap lingkungan. Proses hidup dan kegiatan kehidupan selalu menghasilkan limbah dan sampah serta meninggalkan sisa yang dibuang ke lingkungan. Limbah dan sampah yang sisa harus disingkirkan dari lingkungan agar tidak mengganggu atau membahayakan proses hidup dan kegiatan kehidupan selanjutnya yang berdampak merusak tanah dalam lingkungan hidup manusia. Bagaimana sih cara melestarikan lingkungan? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Langkah paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terkesan sepele, tapi dampaknya sangat besar sekali. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, rutin membersihkan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan tak melulu dengan melakukan hal-hal besar,
tetapi bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Salah satunya adalah dengan rutin membersihkan lingkungan untuk menjaga kebersihannya. Yang ketiga, tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Ekosistem sungai adalah salah satu sumber kehidupan manusia. Jadi, harus tetap dijaga kebersihannya. Kini sudah sering kita jumpai sungai yang tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, sehingga menimbulkan bau dan airnya tak layak konsumsi. Yang keempat, menghindari penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu faktor utama rusaknya ekosistem hutan dan punahnya fauna dan satwa. Hal ini juga bisa memicu terjadinya longsor yang bisa menghantam pemukiman manusia. Untuk mengatasi penebangan liar bisa dilakukan dengan memulai tebang pilih dan rutin melakukan reboisasi hutan. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Belakangan telah banyak bermunculan gerakan Go Green yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik. Langkah ini bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan karena sampah plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk terurai. Review tentang lingkungan hidup. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan lingkungan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kelestarian alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurai penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi-generasi selanjutnya. Untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan orang-orang agar di sekitar kita bisa menjaga kelestarian alam. Sekian dan terima kasih. Jaga bumi ini dan dia akan menjagamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.